Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abelia Fitri dari kelas Informatika B. Di sini saya akan mengerjakan tugas pendahuluan modul 2 dengan tugasnya yaitu membuat video diskusi bersama ChatGPT. Nah, pertama-tama saya akan kita bisa lebih bahasa sehari-hari. Nah, maka saya menulis, halo teman GPT, apakah kita bisa lebih akrab dengan menggunakan bahasa sehari-hari? Enter. Jawaban dari ChatGPT itu tentu bisa banget. Kita bisa merupakan bahasa sehari-hari santai aja. Gimana kabarnya? Ada yang pengen kamu obrolin? Nah, saya ketik, aku pengen ngobrol nih. Tentu, berikut 5 pertanyaan berdasar seputar input di Java. Yang pertama, apa itu input dalam konteks pemrograman Java? Apa perbedaan scanner dan move reader untuk mengambil input di Java? Bagaimana cara membaca input dari pengguna di Java menggunakan scanner? Apa yang terjadi jika pengguna memasukkan tipe data yang salah saat diminta input? Bagaimana cara menangani error atau pengecualian saat mengambil input? Nah, yang pertama-tama di sini lalu di sini saya akan memulai pada pertanyaan yang pertama, yaitu apa itu input data dalam konteks pemrograman Java? Lalu saya akan tambahkan dan beri dua pembahasan beserta contohnya. Nah, ternyata dalam konteks pemrograman Java, input data merujuk pada proses di mana program menerima informasi dari pengguna atau user atau sumber eksternal lainnya. Untuk diproses lebih lanjut, informasi ini bisa berupa angka, teks, atau jenis data lainnya yang dimasukkan oleh pengguna melalui keyboard, file, atau perangkat lain. Input data ini sangat penting karena membuat program menjadi dinamis, memungkinkan program untuk berinteraksi dengan pengguna secara langsung. Nah, pembahasan yang pertama itu input data dari pengguna melalui keyboard. Di Java, salah satu cara untuk menerima input dari pengguna adalah menggunakan scanner, sebuah kelas yang disediakan di Java untuk membaca data yang dimasukkan melalui keyboard. Nah, contoh kode menggunakan scanner untuk input data yaitu seperti ini. Ini untuk membuat objek scanner untuk mengambil input dari keyboard. Dan ini meminta pengguna memasukkan nama, meminta pengguna memasukkan usia, menampilkan hasil input, dan ini penutup scanner. Penjelasan, program meminta pengguna untuk memasukkan nama usia. Scanner.nextLine ini digunakan untuk mengambil input string atau nama. Scanner integer ini digunakan untuk mengambil input integer usia. Input dari pengguna akan ditampilkan kembali ke layar. Nah, ini yang pembahasan kedua, input data dari file. Selain dari keyboard, data juga bisa diambil dari file. Di Java, kita bisa menggunakan file reader dan buffered
Reader untuk membaca data file. Nah, contohnya ini menggunakan Buffer Reader untuk input data dari file. Nah, di sini ini membaca data dari file dan ini membaca file dari input. Nah, mari kita penjelasannya. Nah, penjelasannya di sini program membaca data dari file input.txt. Buffer Reader digunakan untuk membaca file secara efisien baris demi baris. Jika terjadi kesalahan, misalnya file tidak ditemukan, program akan menangani pengecualian menggunakan try catch. Setelah itu, kita langsung ke pertanyaan kedua. Ctrl C. Apa perbedaan antara scanner dan Buffer Reader untuk mengambil input data dan beri dua pembahasan beserta contohnya. Nah, perbedaan antara scanner dan Buffer Reader untuk mengambil input di Java. Yang satu ini perbedaan. Nah, di sini yang pembahasan pertama perbedaan dalam kemudahan penggunaan. Yang pertama itu scanner lebih mudah digunakan karena mendukung berbagai metode untuk membaca berbagai tipe data seperti next integer, next line, next double, dan lain-lain. Ini membuat lebih fleksibel untuk aplikasi yang membutuhkan input dari pengguna dalam berbagai tipe data. Buffer Reader ini lebih sederhana dalam hal fungsionalitas karena hanya menyediakan metode untuk membaca data dalam bentuk string. Untuk membaca tipe data lain, kamu harus mengonversinya secara manual, misalnya menggunakan integer dot per integer tutup dan buka kurung atau double dot per double tutup dan buka kurung. Nah, contoh penggunaan scanner seperti ini. Di sini kayaknya ini membahas tentang data pribadi. Di sini ada nama dan usia. Di outputnya ini akan ditampilkan nama Anda dan usia Anda. Nah, penggunaan Buffer Reader ini sama juga, tapi kita langsung ke penjelasannya. Dengan scanner, kita bisa langsung membaca tipe data sesuai kebutuhan seperti next integer untuk integer, next double untuk angka desimal, dan next line untuk string. Dengan Buffer Reader, kita hanya bisa membaca input seperti string. Jika untuk tipe data lain, kita perlu mengonversi input terlebih tersebut dengan fungsi tambahan seperti integer dot per integer tutup buka kurung. Nah, pembahasan yang kedua ini perbedaan dalam performa. Scanner lebih lambat dibandingkan dengan Buffer Reader. Hal ini karena scanner melakukan lebih banyak parsing dan pengecekan seperti validasi tipe data secara otomatis sehingga sedikit lebih berat dalam hal performa. Buffer Reader lebih cepat karena hanya melakukan pembacaan data secara mentah tanpa melakukan parsing atau pemeriksaan tambahan. Kita membuatnya lebih efisien saat menangani input data dalam jumlah besar atau ketika performa sangat penting. Nah, contoh pengukuran performa itu banyak data. Dalam penjelasan ini, dalam pengukuran waktu eksekusi, kita membandingkan kecepatan pembacaan file besar antara scanner dan Buffer Reader. Buffer Reader lebih cepat karena hanya fokus pada pembacaan data baris per baris, sedangkan scanner melakukan lebih banyak pemrosesan termasuk parsing dan validasi tipe data. Ini untuk scanner. Dan ini Buffer Reader. Yang kedua, ketika
Nah, di sini yang nomor 3, bagaimana cara membaca input dari pengguna Java menggunakan scanner, dan beri 2 pembahasan beserta contohnya. Nah, ternyata ini jawabannya. Untuk membaca input dari pengguna di Java, kita menggunakan kelas scanner yang ada di dalam paket java.util.scanner. Memungkinkan kita untuk mengambil berbagai jenis input seperti string, angka, atau karakter dari pengguna melalui keyboard atau standar input. Berikut adalah beberapa cara umum untuk menggunakan scanner dalam membaca input. Nah, yang pertama ini membaca input dari tipe data yang berbeda, string, integer, double, dan lain-lain. Dengan menggunakan scanner, kita bisa membaca berbagai jenis input seperti string, integer, atau angka desimal. Berikut contoh bagaimana cara membaca input dari pengguna untuk berbagai tipe data menggunakan scanner. Di sini, ini menggunakan tipe data string untuk nama, tipe data integer untuk usia, dan double untuk tinggi badan. Maka di outputnya ini akan menghasilkan nama Anda, usia Anda, tinggi badan Anda. Nah, sini penjelasannya. Next line digunakan untuk membaca input berupa teks atau string. Next integer digunakan untuk membaca input angka bertipe integer. Next double digunakan untuk membaca input angka desimal bertipe double. Setelah selesai menggunakan scanner, sebaiknya ditutup menggunakan scanner.close untuk menjaga kebocoran sumber daya seperti ini. Nah, ini outputnya. Masukkan nama Anda, terserah masukkan usia Anda 25, masukkan tinggi badan Anda 6,5. Nah, maka akan muncul outputnya seperti ini. Ya, pembahasannya kedua, menangani input baris baru atau new line setelah next integer atau next double. Masalah umum yang sering terjadi saat menggunakan scanner adalah ketika kita menggunakan metode next integer atau next double, di mana setelah input angka karakter newline atau enter tetap ada di buffer input. Hal ini dapat menyebabkan masalah saat kita ingin menggunakan next line untuk membaca input string setelahnya. Nah, contoh kasusnya ini di sini menggunakan integer sebagai usia, string untuk menampilkan alamat. Nah, maka di sini akan berisi usia Anda, alamat Anda. Setelah memasukkan next integer, untuk membaca input integer, kita perlu menambahkan scanner dot next line, tambahan untuk membersihkan karakter new line yang masih ada di dalam buffer input. Jika tidak melakukan ini, next line yang digunakan untuk membaca input string setelah akan langsung membaca karakter new line yang sangat tertinggal, sehingga menghasilkan input yang kosong. Nah, ini contoh outputnya. Masukkan usia Anda 30, masukkan alamat Anda Jakarta. Usia Anda 30, alamat Anda di Jakarta. Nah, kesimpulannya ini membaca input dengan berbagai tipe data. Next line digunakan untuk membaca input string, termasuk spasi. Next integer digunakan untuk membaca input integer. Next double digunakan untuk membaca input angka desimal. Ketika newline pada input, ketika menggunakan next integer atau next double, kita perlu menambahkan scanner dot next line untuk membersihkan karakter newline yang tersisa di buffer agar next line berikutnya berfungsi sebagai benar. Nah, lanjut ke soal nomor 4. Dan sama di sini kita apa yang terjadi jika pengguna memasukkan tipe data yang salah saat diminta input, dan beri 2 pembahasan beserta contohnya. Nah, ternyata ketika kita menggunakan scanner untuk membaca input dari pengguna di Java, ada kemungkinan bahwa pengguna bisa memasukkan tipe data yang salah, yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ini akan menyebabkan input mismatch, exception, atau kesalahan lain yang berkaitan dengan
pengecekan tipe data. Nah, yang pertama ini input mismatch exception ketika input tidak sesuai tipe data yang diharapkan. Jika pengguna memasukkan data yang tidak sesuai dengan tipe data yang diminta oleh scanner, misalnya jika program mengharapkan input berupa integer tetapi pengguna masukkan. Nah, misalnya jika program mengharapkan input berupa integer tapi pengguna memasukkan string, Java akan melemparkan input mismatch exception. Contoh kasus kesalahan. Apa yang terjadi jika pengguna memasukkan input yang salah? Jika pengguna mencoba masukkan data selain integer, misalnya teks, akan terjadi pengecualian dan program akan berhenti dengan pesan error seperti ini. Di sini pengguna diminta untuk memasukkan integer dengan next integer. Jika mereka memasukkan teks seperti 25, scanner tidak dapat mengonversinya menjadi integer dan melemparkan input mismatch exception. Program berhenti karena terjadi exception yang tidak ditangani. Yang kedua, menangani kesalahan input dengan triggers untuk mencegah program crash. Untuk mencegah program crash akibat input yang salah, kita bisa menangani exception dengan block triggers. Dengan cara ini, kita bisa memberikan pesan kesalahan yang lebih ramah kepada pengguna dan meminta mereka untuk mencoba lagi. Ini contoh programnya. Penjelasan. Program ini menggunakan triggers untuk menangani kesalahan yang terjadi jika pengguna memasukkan tipe data yang salah. Jika pengguna memasukkan data yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, misalnya teks, pengecualian akan ditangkap oleh blockage dan program akan menampilkan pesan yang mengingatkan pengguna untuk memasukkan angka. Dengan scanner, kita membersihkan input yang tidak valid dari buffer agar tidak menyebabkan masalah pada input selanjutnya, seperti ini. Jika memasukkan string, input tidak valid, silakan masukkan angka. Input mismatch exception terjadi jika pengguna memasukkan tipe data yang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh scanner. Misalnya, ketika program mengharapkan input integer tetapi pengguna memasukkan string. Untuk menangani masalah ini dengan baik dan menghindari program crash, kita dapat menggunakan block triggers. Dengan cara ini, program bisa menangani kesalahan dan meminta pengguna untuk memasukkan data yang benar tanpa menghentikan program secara tiba-tiba. Nah, selanjutnya kita langsung ke nomor 5. Lalu kita tambahkan Nah, bagaimana cara menangani error atau pemecah? Untuk menangani error tersebut dan menjaga program tetap berjalan, kita bisa menggunakan mekanisme penanganan exception dengan triggers. Yang pertama, menggunakan triggers untuk menangani input mismatch exception. Ketika pengguna memasukkan tipe data yang salah, seperti mengetikkan teks padahal program mengharapkan angka, input mismatch exception akan dilemparkan. Untuk menangani ini, kita bisa menggunakan block triggers untuk menangkap pengecualian tersebut dan memberikan feedback kepada pengguna. Nah, ini contohnya. Penjelasan tree. Bagian ini mencoba menjalankan kode yang bisa menyebabkan pengecualian, yaitu membaca input integer dengan next integer. Jika pengguna memasukkan suatu selain angka, misalnya teks, input mismatch exception akan ditangkap dan program akan menampilkan pesan kesalahan yang sesuai. Finally, bagian ini menutup scanner setelah operasi selesai, baik berhasil atau terjadi kesalahan. Nah,
Output contoh, masukkan usia Anda 25. Input tidak valid, harap masukkan angka yang benar. Pembahasan kedua, menangani beberapa pengecualian dengan multiple catch block. Kadang-kadang kita perlu menangani berbagai jenis pengecualian yang bisa terjadi, seperti input mismatch exception dan no-such element exception. Misalnya, jika input habis atau tidak ada input dengan multiple catch blocks, kita bisa menangani pengecualian yang berbeda secara terpisah. Contoh kodenya seperti ini, scanner integer usia, masukkan usia Anda, input tidak valid. Case-nya ini, input tidak valid, harap masukkan angka dengan benar. Tidak ada input yang diberikan, terjadi kesalahan lainnya. Nah, penjelasan di sini dalam contoh ini ada beberapa blockage untuk menangani berbagai pengecualian. Yang pertama, input mismatch exception, menangani kesalahan ketika input yang dimasukkan tidak sesuai tipe data, seperti integer itu dikasih string. No-such element exception, menangani kesalahan jika tidak ada input yang diberikan. Nah, exception menangkap pengecualian umum lainnya. Dengan menggunakan beberapa catch, kita bisa menangani berbagai jenis kesalahan yang mungkin terjadi. Nah, ini contoh outputnya, masukkan usia Anda. Tidak ada input yang diberikan karena kita tidak menginputkan apa-apa. Jika di enter, tidak ada input yang diberikan. Kesimpulannya, tricks untuk menangani input mismatch exception saat pengguna masukkan tipe data yang salah. Kita bisa menangkap pengecualian ini dengan catch dan memberikan feedback yang sesuai kepada pengguna tanpa menghentikan program. Yang kedua, menangani beberapa jenis pengecualian. Dengan menggunakan beberapa blockage, kita bisa menangani berbagai jenis pengecualian yang mungkin terjadi saat mengambil input, sehingga program tetap robust dan dapat menangani berbagai skenario kesalahan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam diskusi dengan ChatGPT. Jika ada perkataan yang kurang dimengerti, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.